Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua sahabat BMI dimanapun Anda berada, para pejuang devisa negara. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari yang namanya COVID-19. Aktivitas sebagai BMI, buruh migran Indonesia yang menjaga Akong, ya tentunya bangun tidur ku terus nyuci. Kalau di Indonesia kan ku terus mandi. Nah, di sini ku terus nyuci. Setelah nyuci selesai, dibilas-bilas tadi sampai bersih, lalu menepuk punggungnya Akong. Gunanya untuk tepuk punggung agar dahak-dahaknya yang ada di dalam dada itu cair ya. Biasanya kan kental gitu ya, kalau karena orang tua jompo itu tidak bisa meludah sendiri, jadi harus kita bantu ditepuk punggung terlebih dahulu. Biasanya kalau tepuk punggung saya antara 5-10 menit ya, di balik badan kanan kiri. Setelah tepuk punggung barulah duduk di kursi roda. Duduknya betul, dirasa nyaman. Nah, keluar di ruang tamu. Akong di ruang tamu terlebih dahulu, cuci mukanya dengan sabun. Mukanya tidak cukup 1-2 kali dibilas sampai bersih. Matanya ya mohon maaf ya, tidak bisa menunjukkan wajahnya Akong karena memang ada larangan dari majikan ya. Boleh membuat video tapi jangan kelihatan wajahnya Akong ya, mungkin orang sini tidak suka kalau wajahnya tuh terekspos gitu ya sih bahasanya. Nah, setelah selesai membantu Akong cuci muka sudah bersih, baru saya beresin tempat tidurnya. 1 minggu sekali semuanya saya cuci, dari spray, dari sarung bantal, dari selimut, itu dicuci bersih 1 minggu sekali. Paling lambat itu ya 8 atau sampai 9 hari itu baru dicuci. Kalau untuk spray dan sarung bantal itu seminggu sekali pasti. Saya selesai, sekarang ngurusin Akong lagi, waktu minumin air. Setelah selesai minum air, belum waktunya minum susu ya, minum susunya 4 jam sekali. Mempersiapkan mandi. Untuk mempersiapkan mandi, sebelum Akong dibawa ke kamar mandi, kita siapkan terlebih dahulu airnya. Jangan terlalu dingin juga jangan terlalu panas, apalagi sekarang musim panas. Cukup anget-anget kuku saja ya kalau orang Jawa. Setelah airnya siap, baru dipindahkan ke kursi roda khusus untuk mandi, yang bawahnya itu ada lubangnya itu ya, untuk orang tua, jadi tidak memakai kursi roda. Yang untuk di rumah kursi rodanya ada sendiri-sendiri, kursi roda yang untuk mandi dan khusus untuk duduk. Ini jalan menuju kamar mandi, jadi berliku-liku berbelok-belok. Nah, setelah itu barulah kita mulai cuci mukanya Akong terlebih dahulu. Mohon maaf ya untuk memasukkan ke kamar mandinya tadi tidak sempat memvideo. Keramas dulu kepalanya dulu, rambutnya. Setelah bersih, yuk sampo, disampoin. Biasanya 2 hari sekali Akong mandi, paling lambat itu yang 4 hari lah. Kalau ada majikan ya berdua mandiin sama majikan. Karena tidak ada majikan, waktunya mandi ya sudah pelan-pelan, belajar sendiri, didorong sendiri, diangkat-angkat sendiri, strong woman ya. Setelah disabun semua badannya bersih, pakai gayung-gayung, dikosok kaki, tangan, muka semuanya. Setelah bersih baru dibilas pakai shower. Ini lama sebetulnya karena videonya dicepetin jadi kelihatan cepet ya. Jadi intinya kalau memandikan orang tua ya seperti itu gitu. Setelah itu
Selesai, sudah handuk kering, sudah di hair dryer rambutnya, dibawa lagi ke kamar, jalan-jalan lagi, naik turun lagi, sampai di kamar. Hati-hati dalam membopong, posisinya harus betul, harus siaga, kita sendiri harus ada tumpuannya. Kalau tidak ada tumpuan, kita jatuh, nanti pasiennya juga ikut jatuh. Apalagi Akong ini berat badannya lebih besar dari saya, lebih berat juga. Waktu memakaikan bajunya itu harus hati-hati karena ada selang di hidung, jangan sampai selang di hidungnya ketarik itu ya, harus sangat hati-hati sekali di sini. Dulu saya kurang hati-hati, pernah ketarik sampai keluar itu. Setelah itu tidur, pakaikan celana, tentunya sudah dicuci bersih. Tadi kan pakai pampers, nah dicuci bersih dulu pantatnya sama di steril. Setelah itu pampersan, baru dipakaiin celana, dirapikan bajunya yang kurang rapi, air kencingnya kalau masih ada. Sisi tidurnya mulai dibetulkan. Setelah benar ketinggiannya, ranjangnya disesuaikan, karena setelah ini saya akan menyedot dahak. Nah tadi kan sudah ditepuk punggung, setelah ditepuk punggung itu tidak langsung saya sedot dahak, biasanya saya sedot dahak, biasanya tidak, karena tadi mau mandi jadinya tidak saya sedot dahak. Maka setelah mandi baru saya sedot dahak, karena setiap menjaga pasien itu pasti berbeda-beda, dilihat tingkat pasiennya, dahaknya terlalu banyak atau tidak. Kalau tidak ya tidak perlu sering-sering disedot gitu. Nah sekarang saya sedot dahak, itu kan kelihatannya di selangnya putih-putih gitu, itu adalah dahak yang keluar. Dan nanti kalau ada waktu lagi saya akan menunjukkan bagaimana cara sedot dahak yang betul, cara tepuk punggung yang betul, dan peralatan apa saja yang diperlukan untuk merawat pasien lansia. Saya ini masih dalam tahap belajar juga, tapi saya ingin momen ini adalah menjadi momen pembelajaran bagi saya sebagai seorang perawat lansia di Taiwan, yang notabene kita kalau di Taiwan kebanyakan adalah merawat orang jompo. Oke, inilah kegiatan saya pagi hari ini.